Oke geng, ada berita yang heboh banget dan bikin banyak orang ngeri sekaligus sedih, terutama kita yang cinta Indonesia. Kalian pasti tahu Raja Ampat kan, surga dunia yang jadi ikon keindahan alam Indonesia dan dunia. Tapi geng, ada kabar buruk banget yang baru-baru ini viral. Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai surga bawah laut terancam hilang, bahkan bisa dibilang tergerus dan sirna. Apa penyebabnya? Jawabannya adalah tambang nikel. Ya, tambang nikel yang selama ini jadi andalan untuk memenuhi kebutuhan baterai mobil listrik dan teknologi terbaru. Ternyata malah jadi bencana buat ekosistem Raja Ampat. Bahkan ada laporan kuat bahwa tambang nikel besar-besaran sedang menggerus pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang berpotensi merusak terumbu karang dan habitat laut yang selama ini jadi rumah bagi ribuan spesies unik. Kalian bayangkan geng, surga alam yang selama ini kita banggakan malah bisa hilang gara-gara tambang nikel. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi dalam banget soal fakta ini. Gimana sebenarnya keadaan Raja Ampat? Siapa yang terlibat? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ini penting banget untuk kita semua yang peduli sama masa depan, lingkungan, dan Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke penjabaran fakta dan latar belakang kasusnya. Raja Ampat, wilayah kepulauan di ujung barat Papua ini terkenal dengan keindahan alam bawah lautnya. Terumbu karang yang sehat, biodiversitas yang sangat tinggi, dan komunitas lokal yang sudah turun-temurun hidup berdampingan dengan alam. Sejak lama Raja Ampat jadi tujuan utama wisatawan seluruh dunia. Pariwisata memang membawa pemasukan yang besar, tapi juga menuntut adanya perlindungan ketat terhadap lingkungan. Tapi di sisi lain, ada tekanan ekonomi yang cukup besar, terutama dari sektor pertambangan nikel. Indonesia adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia, dan kebutuhan nikel naik drastis seiring tren kendaraan mobil listrik dan teknologi hijau. Disinilah masalah mulai muncul. Mulai beberapa tahun terakhir, ada proyek-proyek tambang nikel besar yang dicanangkan untuk membuka area di Raja Ampat, terutama di pulau-pulau kecil yang selama ini relatif terlindungi. Kawasan yang dulunya perawan ini kini mulai digerogoti. Tapi kenapa bisa gitu? Ternyata ada beberapa faktor. Pertama, regulasi yang tumpang tindih dan kadang tidak konsisten. Misalnya, ada peraturan pusat yang melarang tambang di pulau kecil, tapi di tingkat daerah ada perizinan yang tetap dikeluarkan. Ada juga interpretasi yang berbeda soal pulau kecil dan wilayah pesisir. Kedua, investasi besar dari perusahaan tambang yang punya pengaruh kuat secara ekonomi dan politik. Mereka mengajukan izin eksplorasi dan produksi dengan berbagai cara, kadang memanfaatkan celah hukum. Ketiga, pengawasan yang lemah. Karena letak geografis Raja Ampat terpencil dan sulit dijangkau, pengawasan dan penegakan hukum jadi sangat menantang. Akibatnya, pelanggaran lingkungan sering terjadi tanpa sanksi berarti. Dampak kerusakan sudah mulai terasa. Laut yang dulu jernih mulai keruh, terumbu karang mulai rusak, dan populasi ikan menurun drastis. Nelayan tradisional mulai kesulitan mencari ikan, yang berarti mata pencaharian mereka juga ikut terancam. Selain itu, ekosistem yang rusak juga bisa memicu bencana alam seperti abrasi dan longsor pantai. Bisa dibilang, tambang nikel ini bukan hanya mengancam alam Raja Ampat, tapi juga kehidupan manusia yang bergantung padanya. Nah, di masalah besar ini ada pihak-pihak yang punya kepentingan berbeda. Kita masuk ke segmen selanjutnya. Sekarang mari kita kupas siapa yang terlibat dalam masalah ini. Yang pertama adalah perusahaan tambang. Banyak perusahaan tambang nikel nasional dan multinasional yang masuk ke wilayah Raja Ampat. Mereka membawa alat berat, membuka jalan, dan mulai menggali nikel. Dari segi ekonomi,
mereka menjanjikan investasi besar dan kesempatan kerja bagi warga lokal. Tapi apakah itu benar-benar terjadi? Ada laporan bahwa banyak tenaga kerja asing yang lebih dominan dibanding tenaga lokal. Dan keuntungan besar sering mengalir ke perusahaan dan pemegang saham, bukan ke masyarakat sekitar. Yang kedua, pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah daerah yang ingin meningkatkan pemasukan daerah kadang memberikan izin tambang dengan alasan pembangunan ekonomi. Sedangkan pemerintah pusat juga mendukung pengembangan industri nikel demi memenuhi kebutuhan teknologi tinggi. Tapi sayangnya, sinergi antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi ini belum berjalan seimbang. Yang ketiga, masyarakat lokal dan aktivis lingkungan. Masyarakat adat, nelayan, dan aktivis lingkungan mulai melakukan aksi-aksi penolakan. Mereka mengorganisasi protes, melaporkan pelanggaran, dan mengkampanyekan perlindungan Raja Ampat. Tapi tekanan dan intimidasi terhadap mereka tidak sering terjadi. Ini jadi persoalan serius tentang hak asasi dan perlindungan bagi mereka yang membela lingkungan. Yang keempat, media dan publik. Media nasional dan internasional mulai meliput isu ini. Tapi kadang narasinya bias dan tidak mendalam. Beberapa media lebih menonjolkan aspek investasi tanpa mengangkat dampak lingkungan secara proporsional. Sementara itu, masyarakat umum di media sosial ramai membahas dan mendukung gerakan Save Raja Ampat. Ini jadi bukti bahwa publik makin sadar dan peduli terhadap isu ini. Nah geng, setelah kita kupas panjang lebar, sekarang giliran kita. Gimana menurut kalian soal ancaman tambang nikel di Raja Ampat? Apakah investasi dan pembangunan ekonomi harus mengorbankan alam dan masyarakat lokal? Atau adakah cara lain yang lebih berkelanjutan dan adil? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, supaya semakin banyak yang sadar dan bisa ambil bagian menjaga warisan alam kita. Dan sekilas info, kalau kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe di sini, karena subscribe di sini 100% gratis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you next video. Bye-bye.